Saya mulai bergabung dengan komunitas cosplay ini di tahun 2008. Oh, 2008. 15 tahun lah ya. Ya, sudah. Hai sahabat Smart Community, kita hari ini bertemu kembali. Kita hari ini bisa saling berdiskusi kembali, ya. Dari mana hendak kemana, dari Bekasi ke Yogyakarta. Senang kita masih bisa berjumpa dalam diskusi anak muda. Ya, hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang anak muda yang kreatif, seseorang anak muda yang unik. Mungkin tidak usah panjang-panjang, kita sambut tamu kita, Mr. B. Wah, selamat datang Mr. B. Selamat datang. Thank you. Silakan. Aduh, saya kalau lihat begini, sahabat Smart, saya tuh jujur ya, saya tuh agak bingung. Karena sebenarnya saya kenal pribadi beliau gitu ya. Tapi pada waktu dia menjadi Mr. B, jujur saya tidak tahu. Makanya hari ini pada kesempatan ini mungkin kita bisa bertanya, apa sih dengan Mr. B ini? Apa sih yang melatar belakangi sehingga menyukai hal-hal yang unik seperti ini ya. Jadi ini akan jadi diskusi kita bersama-sama. Mr. B, Anda luar biasa Mr. B. Nah, kira-kira coba deh cerita sedikit ke kita. Ini apa sih yang melatar belakangi cosplay seperti ini kira-kira? Oh, jadi begini. Saya adalah generasi 90-an. Generasi 90-an dan seperti yang mungkin Bapak sudah tahu dan teman-teman juga mungkin sudah tahu, di tahun 90-an itu ada seorang superhero yang fenomenal ya. Superhero itu dari Sabang sampai Merauke semua orang Indonesia tahu. Oh gitu? Ya. Superhero itu dikenal dengan nama Kesatria Baja Hitam. Oh ya, Satria Baja Hitam. Bapak mungkin ingat ya dulu tayang di RCTI ya. Siap. Itu saya sudah jadi penggemar dia tuh sejak saya TK ya. Jadi saya itu pertama kali menonton dia di televisi itu saat saya masih TK, usia saya masih 3 tahun. Gitu. Nah, tetapi sebelum saya mengenal Kesatria Baja Hitam, saya sudah mengenal pendahulunya. Ternyata Kesatria Baja Hitam itu dia bukan hero pertama. Dia adalah hero ke-11 dari sebuah franchise. Nah, yang bernama Kamen Rider. Kamen Rider. Ya. Kesatria Baja Hitam itu adalah Kamen Rider Black. Dia Kamen Rider ke-11 dan sebelum saya mengenal Kesatria Baja Hitam, saya sudah mengenal Kamen Rider terlebih dahulu. Nah, jadi karena saya dulu hero yang pertama kali saya lihat adalah Kamen Rider dan setelah itu saya mengenal Kesatria Baja Hitam, jadi saya bisa relate dengan dia. Ya, jadi seperti anak ayam yang baru menetas dari telur, saat dia melihat ada benda yang bergerak pertama kali akan dianggap sebagai induknya, benar kan? Nah, begitu juga dengan saya. Saat saya pertama kali melihat superhero yang pertama kali saya lihat adalah Kamen Rider. Karena itu jadi terrecord di pikiran saya. Terrecord seperti itu, jadi ya sampai sekarang saya terus menyukai Kesatria Baja Hitam gitu, terus menyukai Kamen Rider franchise. Jadi kira-kira latar belakangnya pada waktu dulu masa kecil melihat figur seorang Kamen Rider, akhirnya terpatrilah ingin menjadi hero seperti itu kurang lebih ya. Benar. Kurang lebih latar belakangnya seperti itu. Benar. Nah, kemudian pakaian atau kostum seperti ini kan tidak murah ya maksudnya ya. Iya, benar. Nah, pasti kan ada investasi itu segala macam kan. Benar. Nah, itu tuh kan tidak mudah. Kemudian kira-kira kalau ini sudah dilakukan, berarti kan sudah dilakukan dari masa remaja. Kurang lebih ya katakanlah ya. Sudah dilakukan. Apa sih yang menjadi achievementnya, goalnya tuh apa gitu, pengen dicapai dari ini semua? Hanya sekedar hobi kah? Atau ada achievement lain dari tujuannya melakukan seperti ini? Kalau tujuan saya, kalau awal mulanya saya ingin malah menjadi seorang superhero ya, itu sebetulnya kembali lagi ke masa saya sekolah dulu. Ya, masa saya sekolah dulu ya, tahu lah ya, yang namanya bullying atau perundungan segala macam pasti ada lah ya di lingkungan sekolah ya. Nah, saat itu saya sebagai orang yang menyukai superhero, di film-film superhero, saat ada orang yang berada dalam kesulitan, pasti akan ada superhero yang datang untuk menolong. Menolong. Ya. Tetapi hal tersebut ternyata tidak seindah itu di dunia nyata. Ya. Di dunia nyata tidak ada superhero yang akan datang menolong saat setiap kali kamu mendapatkan kesulitan. Benar kan? Nah, pada saat itu
saya mendapatkan satu kata-kata bijak dari seseorang. Dia mengatakan di dunia ini memang tidak ada superhero, tidak seperti di dunia fantasi, tidak seperti di dunia film. Tidak ada superhero di dunia ini yang akan selalu siap datang menolong kamu dikala kamu sedang berada dalam kesulitan. Jadi, jika di dunia ini tidak ada superhero, maka kamulah jadilah superhero itu sendiri. Karena itulah termotivasi jadinya. Dari situ saya mulai membangun keberanian dan saya ingin memotivasi anak-anak lain. Jika dulu saya tidak mengalami ditolong oleh superhero saat saya mendapatkan kesulitan, sekarang setidaknya jika ada seseorang yang mendapatkan kesulitan di depan mata saya, jika saya mengetahui ada yang sedang mendapatkan kesulitan, setidaknya saya ingin, meskipun sedikit, ingin membantu orang itu. Ada figur lah. Ada figur. Untuk mendapatkan rasa aman dan pertolongan. Kira-kira seperti itu ya. Membangun feeling of security kepada buat anak-anak terutama gitu ya. Wah, luar biasa loh. Jadi kira-kira maksud dan tujuannya adalah itu. Oke, sekarang saya pengen tanya lebih lagi nih. Ini karena unik masalahnya ini ya. Karena ini adalah investasi, berarti butuh biaya. Nah, apakah ini sekedar hobi atau bisa dijadikan satu value yang mempunyai nilai bisnis? Nah, itu saya nggak tahu tuh seperti apa tuh. Kalau value bisnisnya tentu ada, Pak. Tentu ada. Istilahnya pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia ini adalah hobi yang dibayar. Benar kan? Dia, betul, setuju. Bapak pasti setuju. Iya, setuju. Begitu juga dengan saya. Saya sadar hobi ini membutuhkan investasi yang tidak murah, tidak mudah, butuh perjuangan. Karena itulah saya juga pasti meskipun sedikit ya, saya pasti ingin mendapatkan profit dari hal itu. Ada value. Itu wajar ya. Nah, karena kebetulan waktu saya kuliah, dosen pembimbing saya ada yang membuka pikiran saya. Ada seorang dosen yang memberikan, saat itu saya tidak tahu bagaimana caranya agar hal ini bisa menjadi value gitu. Wadah untuk bisa memvaluekan ini seperti apa. Saya tidak memiliki bayangan sama sekali, tapi dosen pembimbing saya saat kuliah, beliau memberikan bimbingan kepada saya dan memberitahukan saya bermacam-macam info. Dari bimbingan beliau lah, akhirnya saya bisa membangun sebuah wadah. Sebuah wadah, yang berupa sebuah PT. Sebuah PT. Benar. Jadi kamu membangun sebuah wadah, sebuah PT atas advice dan diskusi dengan dosen pembimbing tersebut. Benar sekali, Bapak. Untuk menjalankan bisnis ini. Benar. Apa aja yang dilakukan perusahaan itu supaya mendapatkan nilai value? PT saya ini bernama PT Crimson Moon Production. Crimson Moon Production. Kenapa saya menggunakan nama Crimson Moon? Crimson adalah merah. Dan Moon adalah bulan. Crimson Moon berarti bulan merah. Bulan merah itu ada identik dengan bulan di awal malam. Sebelum mencapai titik tertinggi. Sebelum mencapai titik tertinggi, bulan akan berwarna merah, merah kekuningan. Jadi filosofi dari PT Crimson Moon Production ini adalah kita memulai dari bawah, memulai dari awal. Tetapi kita akan menuju ke puncak, menuju ke atas. Berarti kesannya seperti startup dong ya, kurang lebih ya. Sekali, Bapak. Sesuatu perusahaan perintis dari awal, grow gitu maksudnya ya. Dan juga spiritnya ke sana. Dan juga lihat Kingston dari Kesatria Baju Hitam ini juga bulan merah dan berwarna merah. Jadi sangat relate dengan Crimson Moon. Berarti membangun sesuatu dari awal. Grow terus berjalan. Gitu ya. Kira-kira pesannya kayak gitu ya. Benar sekali, Bapak. Berarti filosofinya dari nama perusahaannya seperti itu, startup lah katakanlah ya. Nah, jenis kegiatan apa atau program apa yang menjadi value-nya dari perusahaan sendiri? Kalau dari kegiatan yang kami jalankan itu, yang pertama adalah penyewaan kostum. Sudah pasti, karena seperti yang Bapak bilang ini investasi, dan saya sangat menyukai Kamen Rider, sehingga kostum saya tidak hanya satu, seperti yang saya bilang, Kamen Rider Black, Kesatria Baju Hitam ini saja Kamen Rider ke-11. Dan sampai tahun 2024 ini, Kamen Rider jumlah totalnya sudah lebih dari 200. Sudah ada lebih dari 200 Kamen Rider yang terlahir di dunia ini. Karena itu, saya sebagai seorang penggemar Kamen Rider dan juga sebagai seorang kolektor, awalnya saya memulai sebagai kolektor ya, yang mengumpulkan segala pernak-pernik Kamen Rider termasuk kostumnya. Nah, dan selama puluhan tahun saya mengumpulkan hal itu, saya mendalami cosplay, akhirnya saya sudah memiliki banyak kostum produk, yang sangat banyak, Pak. Lumayan.
Jadi berarti itu dapat investasi juga dong, dan itu Investasi, tidak Bapak. murah pastinya. Benar, tidak murah. Tapi setelah kostum itu ada, Hmm. sekarang itu dijadikan value untuk Value. disewakan Bisa disewakan. kepada orang-orang, kepada anak-anak atau apapun. Ya, Berarti ada nilai value, nilai sewa di sana. benar sekali, Bapak. Ada berapa banyak kostum yang bisa disewakan? Kostum yang bisa disewakan sekarang ini, jumlah total kostum saya sebetulnya sudah lebih dari 100 ya, Pak. Udah ada 140-an. Tapi yang available untuk dipinjamkan, karena untuk dipinjamkan itu berarti ukurannya juga harus bisa menyesuaikan. Dengan dan siapa juga yang pakai gitu ya. Ya, dan juga kenyamanannya. Kenyamanannya. Kostum yang saya miliki kebanyakan adalah mengejar kesempurnaan, perfeksionis gitu. Perfection. Tapi dengan perfection ada harga yang harus dibayar, yaitu adalah ketidaknyamanan. Sesuatu yang bagus itu nggak enak dipakai pasti. Nah, tapi untuk disewakan, ya orang yang menyewa kostum pasti menginginkan kenyamanan. Jangan sampai dia hipoksia di dalam kostum. Berarti dengan kata lain, investasi sewa kostum itu mendatangkan value ya. Berarti selain disewakan, apalagi tuh produk lainnya? Selain penyewaan, saya juga membuka jasa untuk produksi film pendek, Pak. Produksi film pendek. Film-film pendek. Jadi bisa bekerja sama dengan komunitas tertentu untuk bikin produksi film pendek gitu ya. Kebetulan ini juga untuk cosplay, kami memiliki komunitas. Kami memiliki komunitas cosplay, dan kebanyakan kita tidak bisa zaman dulu ya, sebelum ada marketplace seperti Tokopedia dan segala macam, untuk bisa mendapatkan kostum, itu kita harus melalui komunitas. Jika kita tidak mengenal orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, kita tidak mungkin memiliki ilmu untuk membuat kostumnya. Atau kita tidak mungkin mengenal siapa sih yang bisa membuat kostum. Jadi kita harus bergabung dengan komunitas tersebut. Dan karena saya sudah memulai cosplay ini, sebetulnya saya pertama cosplay usia 3 tahun. Dari usia 3 tahun, cuma saat itu ya saya masih TK ya. Saya mulai bergabung dengan komunitas cosplay ini di tahun 2008. 15 tahun lah ya. Ya, sudah dengan pengalaman saya selama belasan tahun berada di komunitas, otomatis saya memiliki beberapa channel ya. Banyak yang saya kenal. Nah, tadi kalau bicara mengenai produksi film pendek, yang menjadi partner mitranya siapa tuh biasanya tuh? Partner mitra kami bermitra dengan beberapa PH yang lain. PH yang lain dan juga dengan komunitas ya, sebagai sumber daya pasti. Juga kami bekerja sama dengan beberapa universitas yang memiliki program studi atau jurusan broadcasting, Bapak. Luar biasa ini. Berarti bisa bikin produksi film pendek, kerjasama dengan kampus yang ada mata kuliah broadcastingnya. Itu menjadi suatu yang membangun nilai art ya. Benar. Berarti 2 nih. Yang lainnya apa lagi? Yang lain? Saya juga bisa untuk ke event organizer. Untuk acara apa? Untuk acara seperti acara ulang tahun. Anak kecil ulang tahun. Gitu. Atau acara selamatan. Atau acara festival sekolah. Ya, mendatangkan guest star untuk menghibur segala macam. Yang lainnya kami bisa. Berarti ini luar biasa lah ya. Dimulai dari hobi, karena memang kadang hobi itu memang bisa menghasilkan something ya buat kita ya. Walaupun dari awalnya kelihatannya ini investasi, tapi setelah itu barang-barang dijaga segala macam itu punya nilai ekonominya. Benar sekali. Luar biasa. Apa pesan buat teman-teman anak muda di luar sana? Untuk teman-teman anak muda di luar sana, terutama kalian yang kreatif, saran saya adalah jangan pernah berhenti berkarya. Terus berkarya dan terus asah kreativitas kalian. Dan yang paling penting adalah kalian harus memperbanyak network kalian, memperluas network kalian. Sehebat apapun kalian, jika kalian tidak memiliki network, tidak memiliki jaringan, tidak memiliki orang yang kalian kenal, kalian tidak akan bisa berkembang. Jadi perluas jaringan kalian, perluas network kalian, berkenalan dengan siapa saja, berteman dengan orang-orang. Buka diri kalian, maka kalian akan sukses. Luar biasa. Sahabat Smart semua, ini luar biasa hari ini. Orang yang terus belajar akan memiliki masa depan. Tapi orang yang berhenti belajar, dia akan memiliki masa lalu. Salam dari Smart, sampai ketemu di sesi berikutnya.